Setelah hampir 1 hari full ini, kita berada di Riau, mengelilingi beberapa tempat, dan Gus Imin juga bertemu dengan sejumlah relawan, masyarakat. Sekarang sudah bersama saya Gus Imin untuk kita ngobrol lebih dalam soal sejumlah ide dan gagasannya. Tapi sebelum ngobrol, Gus, saya punya pantun. Karena seharian ini Gus Imin ini main pantun terus, jadi saya nggak mau kalah. Saya ada pantun juga untuk Gus Imin ini. Di Riau tidak boleh nggak ada pantun. Di Riau tidak boleh tidak ada pantun ya. Anak gajah biasanya besar. Cakep. Meski besar, tapi takut sama lilin. Cakep. Nah, Bapak Ibu semua, yuk kita dengar ide dan gagasan dari Gus Imin. Keren. Ada pantun nggak? Habis. Habis pantunnya. Gus Imin, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Gus Imin. Jadi Gus Imin, tadi kita nyampe Riau langsung menuju ke pasar. Kenapa pasar yang dipilih jadi tujuan pertama? Salah satu wujud kesejahteraan itu kan ketersediaan pangan. Nah, pasar ini menjadi penting. Karena di situ kita bisa lihat bagaimana barang-barang kita tersedia untuk kebutuhan harian masyarakat. Yang kedua, harga-harga barang terjangkau. Itu disebut inflasi. Inflasinya sejauh apa? Nah, rata-rata memang akhir-akhir ini harga tidak pernah stabil. Naik terus, hampir jarang turun. Tapi ini harus diantisipasi dengan sebab utamanya apa? Biasanya stok pangan ini karena panennya yang lamban, gagal panen, atau suplai barang dari berbagai daerah yang terhambat. Gus Imin, begini, ketika masyarakat petani, ini kita bicara tentang petani misalnya, lagi panen banyak, tapi daya beli di situ yang kurang. Nah, apa gagasan konkret Anda untuk kemudian bisa membantu menyejahterakan petani di sisi itu tadi? Ya, kita kan punya Bulog ya, Badan Urusan Logistik, yang bisa kita perkuat lagi perannya sebagai penyangga harga. Di situ yang ingin kita kejar ke depan, ketersediaan pangan itu sekaligus harus signifikan dengan kesejahteraan petani. Nah, itu. Jadi kita nanti berusaha sekuat tenaga agar petani kita itu tugasnya hanya satu, produksi, menanam, panen. Penjualan tanggung jawab pemerintah memfasilitasi. Isu lain soal kesejahteraan adalah ketersediaan lapangan kerja, juga termasuk upah yang layak. Apa konsep Anda untuk menghadirkan itu? Nah, kita bisa menggunakan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi, dalam tanda petik investasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Yang pertama, industrialisasi. Industrialisasi ini mutlak karena selama beberapa puluh tahun terakhir terjadi deindustrialisasi. Yang kedua tentu saja entrepreneurship ya. Kita ini pasar besar, kita ini penduduk dengan jumlah konsumsinya yang sangat tinggi, tapi barang-barang masih bergantung impor. Bagaimana caranya agar UMKM bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri? Itu harus ada stimulus, harus ada fasilitasi, menumbuh kembangkan usaha baru, yaitu para pengusaha yang tahu pasar dengan kualitas yang jelas, terutama pengusaha muda. Itu harus kita, bukan hanya kita bina, mereka kan punya potensi-potensi yang belum diaktualkan, belum diangkat. Nah, ini tugas pemerintah. Salah satu yang paling pokok ya bisa dengan afirmasi. Misalnya belanja kebutuhan pemerintah 75% harus dari barang dalam negeri, dilarang impor. Bisa itu dilakukan? Bisa, harus bisa. Bagaimana bisa? Dari mana? Dari produksi UMKM. Misalnya ya, semua yang menyangkut kebutuhan belanja pemerintah, mulai dari alat tulis, kemudian barang kebutuhan harian, semuanya harus kandungan dalam negeri semua. Alat-alat, mesin-mesin, teknologi. Jadi industrialisasi dan belanja dalam negeri. Belanja dalam negeri itu jadi target Anda. Target industrialisasi. Yang kedua permodalan kan. Permodalan. Nah, itu. Permodalan itu penting sekali. Sekarang juga KUR ada banyak diberikan. KUR masih terlampau membutuhkan syarat-syarat yang memadai. Jadi Anda akan mempermudah di sini. Mempermudah syarat, dipastikan tanpa agunan. Oke. Kita
sekarang mau mendengar juga gagasan Anda di sisi pendidikan. Gus Imin, saat ini anggaran pendidikan kita itu sebanyak 20% dari anggaran APBN. Betul. Tapi yang jadi masalah begini, sering sekali pemerataan pendidikan jadi hal yang selalu kita perbincangkan, tidak sampai ke pelosok-pelosok. Dalam catatan terbaru, ada 288 kecamatan itu tidak punya SMP. Ada 618 kecamatan tidak punya SMA. Kekurangan 781.000 guru di Indonesia. Apa gagasan Anda untuk pemerataan pendidikan? Ya, kita sangat yakin ya anggaran sebesar itu kalau dilakukan refocusing, efisiensi, kemudian bila perlu penambahan anggaran, itu memang prioritas yang paling pokok adalah keadilan dan kesetaraan akses pendidikan. Jadi jarak tempuh, kemudian kualitas, kemudian biaya pendidikan itu harus betul-betul kita hitung sehingga uang kita dari APBN bisa memberi insentif pendidikan swasta untuk tumbuh maju, sementara pendidikan negeri juga berjalan baik. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan buat kita. Ya, salah satunya insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Anda menargetkan itu? Yes, di prioritas pendidikan itu utamanya guru. Oke, di tingkat pendidikan tinggi tentu kita bicara soal riset dan teknologi. Adakah kemudian yang Anda persiapkan untuk memperbanyak riset dan teknologi? Pasti. Jadi gini, perguruan tinggi kita, terutama produk-produk teknologi yang dibuat, itu biasanya hasil risetnya itu terbengkalai. Karena apa? Tidak match dengan order kebutuhan. Nah, harus ada kemauan politik dari birokrasi, dari pemerintah untuk menggunakan temuan-temuan riset di berbagai bidang, khususnya kampus dan khususnya lagi teknologi, untuk bisa diaplikasikan di dunia pemerintahan. Misalnya, birokrasi kita masih sangat membutuhkan teknologi services, teknologi yang menservis publik, pelayanan publik dengan menggunakan teknologi. Itu bisa mulai dari softwarenya, hardwarenya ditumbuhkan dari dalam negeri. Belum lagi konsumsi teknologi kita di tingkat nasional. Peluang untuk menjadi produsen teknologi tinggi karena pasarnya tinggi. Ya, itu yang harus kita dorong oleh pemerintah. Anda sendiri kan sebenarnya ada dalam pemerintahan juga selama ini. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Berganti menteri, ganti kebijakan ini menjadi masalah. Istilahnya mengganti buku dan kurikulum setiap periode ganti menteri itu pemborosan yang luar biasa. Tapi perlu dicatat bahwa sebetulnya pendidikan ini terutama untuk kaum muda itu kan investasi di negara. Ya, saya belajar dari banyak negara lah. Semua yang menggunakan pendidikan berkualitas dunia itu rata-rata yang menyekolahkan sebanyak-banyak warganya ke perguruan tinggi yang maju. Oke. Itu investasi. Saya ingin berpindah ke masalah kesehatan. Yes. Ini juga jadi kebutuhan mendasar di masyarakat. Gus Imin, kita ingin dengar bagaimana gagasan Anda untuk sistem pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Ya. Jadi BPJS sebagai revolusi pelayanan kesehatan, undang-undang yang kita buat waktu itu adalah langkah terobosan yang sangat besar ya. Bahkan cukup kontroversial waktu itu, apakah beban ini terlalu berat buat negara. Ya, memang berat, tetapi nyatanya sampai hari ini kita masih kuat dan sanggup menjaga BPJS kesehatan kita. Jadi akan dilanjutkan? Harus, karena ini prestasi undang-undang yang kita buat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tinggal sekarang dilakukan evaluasi terhadap cara kerja, manajemen, sekaligus pelayanan-pelayanan yang diberikan BPJS. Orang sakit tidak merasa dipersulit misalnya. Atau BPJS sudah mulai juga bisa bergerak
kepada penyakit-penyakit baru, misalnya gangguan mental, misalnya gitu. Karena anak muda ini kan sekarang pada banyak yang butuh healing. Betul. Itu karena beban ekonomi, beban orang tua yang ekonominya berat, dia harus mengejar keterbatasan pembiayaan kuliah akhirnya. Nah itu juga butuh pendamping-pendamping. Sekarang ini gangguan mental ini bukan sakit jiwa ya. Gangguan mental ini sudah selevel dengan penyakit flu, batuk, alergi, sama. Kalau tadi ngomongin soal pelayanan kesehatan tadi, kita sering melihat melalui media sosial masyarakat di pelosok pedalaman punya puskesmas, tapi tidak ada tenaga kesehatannya, tidak ada obat-obatan yang mereka butuhkan. Bagaimana itu soal pemerataan hal seperti itu? Sama, itu tugas BPJS dan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk benar-benar memberikan kebutuhan obat-obatan dengan baik. Ini mutlak itu, menurut saya harus tersedia. Tidak ada ngantri terlampau panjang untuk mendapatkan obat, tidak ngantri panjang dalam pelayanan, proses pemeriksaan dan pengobatan. Sekarang ini menarik ya, untuk tenaga kesehatan itu jumlahnya memang mengalami peningkatan 2023, tapi sebarannya ini kemudian tidak merata. Banyak tenaga kesehatan tidak mau misalnya ditempatkan di daerah pelosok. Ada apa yang akan bisa mungkin dalam bayangan Anda kita lakukan untuk merangsang orang mau ini ke wilayah-wilayah pelosok? Ya harus dipaksa memang. Harus dipaksa. Paksanya dalam konteks bagaimana? Harus ada sistem karir yang mewajibkan untuk distribusi, dipaksa melalui reward. Orang yang ditempatkan di daerah terpencil itu mendapatkan insentif yang memadai, pasti berebut. Kesejahteraan mereka berbeda dengan yang tidak di daerah jauh atau yang sulit. Oke. Ini masalah masyarakat adat ini jadi sorotan. Konsep Anda untuk menjaga masyarakat adat, karena sekarang masyarakat adat banyak dianggap kehilangan hak-haknya sampai mereka kemudian harus berhadapan dengan konflik agraria. Apa konsep Anda untuk menjaga mereka? Nah, undang-undang kita yang baru soal perlindungan masyarakat adat ini harus terus diimplementasikan menjadi kebijakan konkret dalam peraturan pemerintah yang menyiapkan untuk perlindungan masyarakat adat. Pokok pangkal pertama memang konflik agraria. Muncul akibat pemerintah memberi ruang kepada satu pihak, yaitu pengusaha. Nah, pengusaha ini nanti boleh melakukan proses eksploitasi lingkungan alam tanah, tapi dengan syarat mutlak tidak boleh mengganggu-gugat kekayaan adat. Apa sih yang sebetulnya dirubah konsepnya? Ya konsep bahwa proyek pemerintah itu bukan sekedar memfasilitasi pengusaha. Proyek pemerintah itu mengatasi masalah rakyat. Nah, kita harus meletakkan masyarakat adat ini menjadi prioritas masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Nggak ada alasan untuk pemerintah memaksakan proyek pemerintah atau proyek swasta yang mengganggu masyarakat adat. Jadi Anda punya komitmen untuk melindungi mereka? Wajib, karena utamanya tempat tinggal mereka, tanah mereka. Tanah terutama, hak-hak agrarianya, kemudian hak lingkungan produktifnya, yang ketiga budayanya harus kita jaga. Karena mereka penting sekali. Karena mereka sangat bisa menjaga alamnya. Aneh orang itu, cawapresnya Gus Imin, negara kita kan negara yang sangat majemuk masyarakatnya ya. Masalah politik sering menjadi pemicu terjadinya pecah belah. Bagaimana komitmen Anda soal itu? Ya, tentu selagi urusan sara kebinekaan ini terjaga, ya konflik itu akan pada konflik kepentingan atau konflik yang bersifat kompetitif belaka, tidak melibatkan masyarakat. Jadi politik ini harus digeser dari mengadu domba masyarakat menjadi politik yang memberi stimulan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik, lebih optimal, lebih maksimal berpartisipasi dalam politik. Dalam hal ini boleh saja kompetisi sekeras apapun terjadi, tapi jangan mengeksploitasi, menyerang lawan dengan isu sara. Nah, ketika
konflik pemilu itu terjadi, itu kita harus betul-betul waspada. Misalnya aparat penegak hukum harus netral, semuanya harus netral lah. Supaya apa? Kalau netral itu konflik yang non-sara itu nggak terlalu masalah. Oke. Anda melihat sekarang sudah semuanya nampak smooth, netral? Belum, kita harus hati-hati, waspada, dan ingatkan semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk tidak. Anda melihat ada gelagat tidak netral? Saya belum menemukan itu, tapi kita harus terus teriakan itu, karena misalnya Pak Prabowo bolak-balik ngomong, saya didukung oleh Presiden. Nah itu kan indikasi bahwa menarik-narik netralitas gitu. Menurut saya Presiden tidak boleh diklaim oleh satu kontestan. Presiden itu punya semua orang, Presiden harus negarawan yang bisa mengayomi semua anak bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa, yang dengan demikian maka Presiden akan menjadi kepala negara dan pemerintahan yang disegani. Baik, Gus Imin, saya juga ingin membicarakan soal infrastruktur. Kita tahu ya sekarang bahwa masalah infrastruktur ini sering sekali belum merata, masih terpusat di Jawa misalnya, gitu. Meskipun sekarang pemerintahan yang sekarang mencoba untuk melakukan pemerataan pembangunan, tapi Anda akan melanjutkan itu? Harus. Infrastruktur itu kan seperti oksigen, kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Harus tersedia. Tapi apa yang Anda ingin perbaiki? Pertama, yang paling pokok infrastruktur itu fasilitas jalan untuk transportasi publik. Oke. Negara-negara maju itu bisa mensuplai kebutuhan transportasi publik lebih banyak, lebih baik, lebih sehat, lebih aman. Itu kemudian mengurangi transportasi pribadi. Oke, dan itu harus dilakukan di semua wilayah Indonesia. Semua wilayah Indonesia, terutama connecting antar wilayah. Ini satu lagi, supaya logistik kita mudah terpenuhi, kemudian jalur logistiknya murah, ya laut harus dimanfaatkan. Dulu ide tol laut itu pada dasarnya ide bagus, tapi kok belum terlaksana. Ya, Jadi Anda sendiri apa punya program untuk? Ya, laut harus dimanfaatkan betul untuk sarana transportasi yang murah untuk lalu lintas logistik, murah untuk lalu lintas mobilitas orang, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan biaya yang murah. Terakhir kita bicara soal isu lingkungan. Gus Imin, beberapa waktu lalu suhu rata-rata secara global itu mencapai 2 derajat Celcius lebih panas. Dan itu untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah kita dibanding dengan suhu periode praindustri, itu tahun 1850 sampai 1900 ya. Indonesia ini harusnya bagaimana mengambil peran untuk mengatasi masalah pemanasan global ini? Ya, yang pertama tentu Indonesia ini punya peluang mendapatkan kerjasama dengan semua negara, forestrasi ya, penghutanan kembali, dan penghijauan sumber-sumber oksigen dunia. Dari kenaikan suhu yang terus-menerus, dari emisi yang berkembang, kita harus bekerja keras. Banyak aspek-aspek yang kita harus atasi. Yang pertama, transisi dari mengandalkan energi berbasis fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini sustainabilitasnya lebih panjang, bagus, sekaligus harganya lebih murah. Bagaimana langkah konkret Anda kira-kira untuk bisa transisi energi tadi? Ya, kita mulai memberikan kemudahan investasi ya, kepada investasi, kemudahan investasi untuk teknologi baru. Yang kedua, regulasi yang memungkinkan dan membatasi penggunaan energi fosil itu yang merusak lingkungan. Lalu kita juga membatasi kadar polusi yang ada. Sekarang ini bukan lagi climate change, perubahan iklim, tapi sudah krisis lingkungan. Oke, Anda yakin itu bisa dilakukan? Yakin. Karena kita... Target Anda berapa tahun tuh? Kalau misal Anda terpilih 2024? Ini memang harus ada investasi juga oleh pemerintah
untuk dari anggaran untuk membuat infrastruktur penggunaan transisi energi terbarukan. Ya harus ada badan khusus yang menangani, apakah sejajar dengan badan-badan yang lain yang menjadi badan khusus pengelolaan dampak perubahan atau dampak krisis iklim di tanah air kita. Ada target tahun? Mungkin beberapa tahun? Oh iya, memang butuh waktu 5 tahun pertama ini mungkin dasar dan belanja awal dari teknologi baru. Oke, jadi kalau misalnya Anda menang harus 2 periode ini supaya lebih sempurna ya? Oh, siapapun yang menyempurnakan. Gus Imin, terakhir kami membuka question box, pertanyaan dari netizen. Saya harus membacakan, kan sudah berjanji ini pertanyaan ditujukan khusus kepada Anda. Yeah. Ini pertanyaan begini, dari Arif Tarigan. Yeah. Bersediakah Anda menggait capres dan cawapres lain dalam kabinet apabila Amin menang? Ya itu mah kebutuhan ya, kebutuhannya 2. Yang pertama, pemerintahan yang menang harus memiliki dukungan 51% di DPR. Itu artinya yang kalah adalah partai-partai yang bisa dijadikan teman baru di koalisi sehingga memperkuat DPR. Yang kedua, ya pemilu itu kan kompetisi yang pasti panas, tapi ujungnya sebagai bangsa yang penuh semangat menjaga persatuan, ya harus rekonsiliasi. Nah rekonsiliasinya apa? Ya bergabung. Oke, jadi Anda membuka peluang pasti dari lawan politik Anda untuk bergabung dalam kabinet nanti. Itu ya, untuk Arif Tarigan sudah saya bacakan pertanyaannya dan sudah langsung dijawab oleh Gus Imin. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1. Terima kasih sudah berbagi ide dan gagasan di Terima kasih Nilo, saya bisa menyampaikan gagasan dan rencana-rencana. Ya, sehat selalu. See you again, terima kasih.